Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk adik-adik semua karena sudah hadir di sini. Apakah adik-adik tahu mengapa adik-adik diundang ke sini? Belum tahu, Ibu. Oke, baik adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, saya meminta satu orang memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, baik. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik Ecik karena telah memimpin kita dalam doa. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Apakah kalian baik? Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Syukurlah kalau kabar kalian baik. Kalau Ibu apa kabar? Puji syukur, kabar Ibu baik juga. Sebelum kita memulai dengan materi, sebaiknya kita perkenalkan diri dulu ya, agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Seperti pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Baik, Ibu. Baik, kalau begitu kita mulai dengan perkenalan ya. Iya, Ibu. Silakan perkenalkan nama-nama kalian. Perkenalkan, nama saya Lydia Longleisiki. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Teang. Perkenalkan, nama saya Mernisim. Perkenalkan, nama saya Yinsilai. Perkenalkan, nama saya Sadrak Abednego Tloim. Ya baik, mohon maaf sebelumnya. Ibu juga akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Justina Maria Inam, biasa dipanggil Mira. Di sini saya sebagai konseli. Dan sebelum kita memasuki konseling kelompok kita pada hari ini, saya akan menentukan waktu kita melakukan konseling kelompok, yaitu selama 45 menit. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang telah memperkenalkan diri kalian. Apakah kalian sudah memperkenalkan diri semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Jadi gini, nanti ketika nanti itu seperti begini, apa? Permainannya itu ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Baik, Ibu. Kalian paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ibu. Ya, baik. Sekarang kita mulai ya. Pegang rambut. Ya, baik. Pegang.
Dagu. Harus cepat ya. Harus cepat, tidak boleh lambat. Ulangi. Pegang, pegang, pegang. Alis. Pegang, harus lebih cepat lagi ya. Pegang, 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 pegang. Mata. Ya, baik. Ternyata kalian fokus semua ya pada hari ini. Saya pikir ada yang kurang fokus. Nah, selanjutnya, ya baik, itu saja game kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konseling kelompok. Apakah adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah, Ibu. Belum, Ibu. Oke, baik kalau begitu. Sebelumnya mungkin adik-adik ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu konseling kelompok? Saya Ibu. Ya, baik. Siapa namanya? Lydia Ibu. Ya, Lydia, lanjut. Jadi menurut saya Ibu, konseling kelompok adalah proses konseling yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk memecahkan sebuah masalah Ibu. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Oke. Yang lain, apakah ada lagi yang tahu? Saya Ibu. Ya, Sadrak. Baik, menurut saya konseling kelompok merupakan pertemuan antara seorang konselor dan beberapa konseli untuk membahas masalah tertentu. Mungkin saya itu saja, Ibu. Oke, baik. Mungkin ada teman lain yang memiliki pendapat yang berbeda dari kedua teman tadi. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi begini, konseling kelompok merupakan suatu proses interpersonal antara seorang konselor dengan sekelompok klien dalam upaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi suatu persoalan. Contohnya, adik Yensi, dia mempunyai masalah, misalnya seperti kesulitan dalam berinteraksi. Maka di sini kita akan mengidentifikasi masalah tersebut dan saling berdiskusi untuk mencari solusi agar masalah yang dihadapi teman adik Yensi, mendapatkan jalan keluarnya. Bagaimana sampai di sini? Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Jika adik-adik semuanya sudah paham, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok, yang salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan merupakan asas bimbingan konseling yang menuntut segala sesuatunya itu dirahasiakan, data atau keterangan diri konseli. Jadi, masalah yang akan kita bahas di sini sebentar itu bersifat rahasia atau tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa, baik itu teman dekat atau kerabat kalian. Apakah kalian mengerti? Baik Ibu. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya berkaitan dengan konseling kelompok? Tidak ada, Ibu.
Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin adik-adik di sini ada yang memiliki masalah, baik masalah yang berkaitan dengan pelajaran atau masalah yang berkaitan dengan teman, serta masalah-masalah lainnya yang terjadi pada diri kalian. Jangan takut, di sini kita saling berbagi dan mencari solusi bersama berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh adik-adik semua. Apakah ada? Saya, Ibu. Oke, baik. Lydia, apa masalahmu, Nak? Jadi begini, Ibu. Masalah saya sulit mengatur keuangan saya, Ibu. Oke, apakah ada lagi? Dari saya, Ibu. Ya, silakan. Kalau dari saya, Ibu, saya kurang memahami mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Terima kasih, Ibu. Apakah ada lagi? Saya, Ibu. Ya, Yensi. Ya, baik. Masalah yang sering saya hadapi yaitu saya tidak bisa memanajemen waktu, terutama waktu belajar, Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Ibu. Oke, Merni. Kalau dari saya kurang percaya diri dalam memberikan pendapat. Karena saya takut pendapat yang saya berikan nanti salah dan ditertawakan oleh teman-teman. Ada lagi? Dari saya, Bu. Kalau saya sering mengantuk di kelas, Ibu. Wah, jadi kalian di sini punya permasalahan masing-masing. Oke, karena kalian sudah mengungkapkan masalah kalian, bagaimana menurut adik-adik semua, masalah siapa yang akan kita bahas dan selesaikan terlebih dahulu pada pertemuan kali ini. Teman Yensi, Ibu. Teman Yensi, Ibu. Ibu. Ya, kepada adik Yensi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah berikan kepada saya. Saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi, yaitu saya tidak bisa memanajemen waktu, hal belajar maupun kerja tugas. Kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, saya selalu menunda-nunda untuk mengerjakannya. Karena saya lebih mementingkan untuk main chat, untuk main. Jadi begitu masalah saya, Ibu dan teman-teman. Terima kasih kepada Yensi karena sudah mau berbagi permasalahannya, sudah mau menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh adik Yensi. Nah, di sini sekarang kita sama-sama menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau dialami oleh teman Yensi. Dan dalam menyelesaikan masalah ini kita menggunakan pendekatan tried and factor. Sekarang Ibu mempersilakan kepada adik-adik semua untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari adik Yensi. Saya, Ibu. Sebelum kalian ingin memberikan, tolong angkat tangan biar lebih. Ya, silakan. Ya, Lydia, silakan. Ya, Ibu. Kalau saran dari saya, Ibu, sebaiknya teman Yensi membuat jadwal belajar, Ibu. Oke, jadwal belajar. Ada lagi?
saya, Ibu. Oh, oke. Adik Elizabeth ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saran dari saya, baiknya teman Yancy harus memprioritaskan apa yang lebih penting, seperti belajar atau mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu saja dari saya, Ibu. Mohon maaf kepada adik Elizabeth, apakah bisa diulang lagi soalnya suaranya kurang jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saran dari saya untuk teman Yancy, sebaiknya teman Yancy harus memprioritaskan apa yang lebih penting, terutama dalam hal belajar atau mengerjakan tugas. Mungkin begitu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Harus memprioritaskan apa yang lebih penting ya daripada bermain gadget. Ada lagi? Dari saya, Ibu. Baik. Adik Merni, silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, sebaiknya teman Yancy membatasi waktu untuk bermain gadget dan kegiatan yang mempengaruhi aktivitas belajar teman. Terima kasih. Oke, dari teman Merni, yaitu agar teman Yancy bisa membatasi waktu untuk bermain gadget dan kegiatan yang mempengaruhi aktivitas belajar dari teman, dari adik Yancy. Ya, berikutnya. Dari saya, Bu. Ya, Sadrak. Kalau dari saya, alangkah baiknya kalau teman Yancy minta bantuan kepada orang terdekat seperti orang tua atau orang dalam rumah untuk mengingatkan Yancy agar tidak terlarut dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang tidak penting. Oke. Dari teman adik Sadrak, adik Yancy harus bisa meminta bantuan kepada orang terdekat seperti orang tua atau siapapun yang ada dalam rumah untuk mengingatkan teman Yancy agar tidak terlarut dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang tidak penting seperti bermain gadget sehingga lupa semua. Oke, baik. Teman-teman semua sudah memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh adik Yancy. Bagaimana menurut adik Yancy dengan solusi yang diberikan oleh teman-teman tadi? Baik, Ibu dan teman-teman, terima kasih atas solusinya. Dan saya akan berusaha untuk menerapkan solusi dari teman-teman semua, dan saya akan merubah kebiasaan buruk saya. Terima kasih. Oke, semuanya sudah memberikan solusi yang sangat luar biasa. Kalau saran dari Ibu sendiri, yang pertama, sebaiknya adik Yancy harus membuat jadwal agar waktu yang terbuang itu dipakai untuk belajar dan melakukan kegiatan lain, dan dapat disesuaikan oleh adik Yancy agar dapat belajar dengan baik dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih atas solusinya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama teman Yancy, adik Yancy. Oke, adik-adik, karena waktu kita sudah selesai, maka Ibu meminta salah satu dari dari adik-adik untuk memberikan pesan dan kesan terhadap kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Oke. Kepada adik Elizabeth. Baik, Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini.
Saya mendapatkan banyak ilmu dan juga bisa saling berbagi masalah dan dapat bersama-sama mencari solusinya. Semoga dengan kegiatan ini konseling kelompok pada hari ini dapat meningkatkan motivasi kita terutama dalam hal belajar. Mungkin seperti itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Adik Elizabeth yang sudah memberikan kesan dan pesan, dan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan konseling kelompok di lain waktu, mengingat waktu kita sudah. Oke, kita akan membahas jadwal pertemuan berikutnya nanti ya, karena sekarang waktu kita sudah selesai. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa juga. Saya meminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, baik, Sadrak, silakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kalian semua, untuk kita semua, karena sudah bersedia untuk melakukan pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bye-bye. Ibu. Ya, sama-sama.